Baik, berikut adalah rangkuman dari bab pertama ya untuk persamaan dan fungsi kuadrat. Baik, persamaan dan fungsi kuadrat terbagi menjadi dua bagian yaitu persamaan kuadrat sendiri dan fungsi kuadrat. Yang pertama kita bicara persamaan kuadrat yang huruf singkat dengan PK ya. Materi utamanya adalah mencari akar-akar persamaan kuadrat atau disebut juga dengan pemfaktoran. Nah, ini ada dua hal ya. Ada yang A sama dengan 1 dan B dan A tidak sama dengan 1. Kemudian yang kedua adalah tentang menentukan persamaan kuadrat. Jadi kebalikannya, jika akar-akarnya diketahui. Nah, jadi kalau tadi kita mencari akar-akar, yang kedua adalah menentukan persamaan kuadratnya jika akarnya diketahui. Kemudian yang ketiga adalah menentukan persamaan kuadrat baru. Baik, kita bahas yang pertama adalah mencari akar-akar ya. Contoh, yang berikan ada dua hal. Contoh yang pertama, A adalah X kuadrat ditambah ada persamaan kuadrat X kuadrat ditambah 9X ditambah 14 sama dengan 0. Dan yang B, 2X kuadrat min 4X min 16 sama dengan 0. Nah, kalau kita lihat di sini, A itu adalah koefisien dari X kuadrat. Jadi di sini A-nya sama dengan 1 ya, karena tidak ditulis apa-apa, berarti di sini A sama dengan 1. Kemudian yang soal nomor 2 ini, A-nya sama dengan 2. Sama dengan 2 itu berarti tidak sama dengan 1. Nah, bagaimana cara memfaktorkannya? Untuk yang A sama dengan 1, kita lihat C dan B, artinya konstanta dan koefisien dari X, di mana C itu kalau kita cari dua bilangan harus dikalikan hasilnya menjadi 14. Nah, dua bilangan apa yang dikalikan hasilnya 14, kemudian yang dijumlah harus 9. Jadi dua bilangan itu apa? Setelah kita hitung adalah 7 dan 2. Ya, 14 itu adalah 7 kali 2, dan 9 adalah 7 ditambah 2. Sehingga kita bisa tuliskan X ditambah 7 kali X ditambah 2. Nah, positif dan negatif di sini bergantung pada hasil pemfaktorannya ini ya. Kalau negatif ya mengikuti negatif. Kemudian ini berarti X tambah 7 sama dengan 0, maka X sama dengan negatif 7. Atau X tambah 2 sama dengan 0, kita pisahkan, maka X sama dengan negatif 2. Jadi penyelesaiannya atau faktor dari X kuadrat plus 9X plus 14 sama dengan 0 adalah X sama dengan negatif 7 dan X sama dengan negatif 2. Nah, sekarang kita lihat yang soal kedua, yaitu 2X kuadrat min 4X min 16. Kita removen. Pisahkan ya sebelah kanan saja supaya lebih longgar. 2X kuadrat dikurang 4X dikurang 16 sama dengan 0. Kita menemui soal seperti ini, artinya koefisien di depan X kuadrat itu tidak sama dengan 1, bisa 2, bisa 3, bisa negatif 1, dan seterusnya. Maka langkah pertama yang dilakukan adalah kalikan A dengan C. 2 kali min 16 adalah min 32. Nah, kemudian sama halnya dengan yang soal yang pertama tadi ya, contoh pertama. Dua bilangan apa dikalikan hasilnya A kali C, yaitu min 32. Dan dua bilangan apa dijumlahkan itu harus min 4. Maka kita dapatkan bilangan itu adalah berapa kira-kira? Min 8 dan kali 4. 8 kali 4 min 32, min 8 ditambah 4 hasilnya min 4X. Nah, kalau seperti ini, maka kita tuliskan kembali 2X kuadrat, sedangkan min 4X-nya kita ganti dengan min 8X ditambah 4X. Ini dan ini. Dikurang 16. Nah, untuk yang contoh kedua ini, karena dia A tidak sama dengan 1, atau berbeda dengan yang contoh pertama ya. Kalau contoh pertama tadi langsung ketemu X plus 7 kali X plus 2. Tapi ini masih proses, kita kurung tutup di sini. Kemudian kita keluarkan faktor yang sama dari suku pertama dan kedua. Jadi ada 2X, kita keluarkan, maka sisa di dalamnya jadi X dikurang 4. Kemudian yang belakang juga, 4X min 16, faktor yang sama adalah 4. Jadi sisa di dalam X min 4 sama dengan 0. Nah, kuncinya ini, harus sama. Ya. Kemudian, ini dengan ini boleh kita gabung menjadi 2X ditambah 4, dalam kurung, dikalikan dengan X min 4 yang sama tadi ya, twinnya, lembarannya. Nah, kemudian setelah itu kita pisahkan 2X tambah 4 sama dengan 0, atau X dikurang 4 sama dengan 0. Jadi 2X sama dengan min 4, X sama dengan min 2, atau X sama dengan 4. Jadi faktor dari 2X kuadrat min 4X min 16 adalah X sama dengan min 2 dan X sama dengan 4. Oke, itu untuk masalah mencari akar-akar persamaan kuadrat ya. Nah, sekarang untuk yang yang kedua, materi yang kedua dalam persamaan kuadrat adalah menentukan persamaan kuadrat jika akar-akarnya yang diketahui. Nah, contohnya apa? Ini kebalikannya ya, berarti diketahui ada akar-akar, misalnya X sama dengan 3, contoh ya. Ada akar-akar X1 sama dengan 3, dan X2-nya itu adalah min 2. Maka diminta mencari persamaan kuadratnya. Maka kita gunakan rumus Fx
atau Y atau apa gitu ya, sama dengan X min X1 kali X min X2 ya. Jadi kalau misalnya fungsi kita pakai ini, tapi kalau bukan fungsi masih persamaan ya kita pakai X min X1 kali X min X2 sama dengan 0. Nah, kuncinya adalah X1 dan X2 kita pindahkan ke sini. Jadi X dikurang X1 3 menggantikan X1, X dikurang min 2 sama dengan 0. Sehingga kita dapatkan X min 3 kali X plus 4 sama dengan 0. Nah, untuk menentukan apa namanya persamaan kuadratnya, maka kita harus kalikan ya secara pelangi seperti biasa. X kali X kuadrat, X kali 4 berarti plus 4X, min 3 kali X berarti min 3X, min 3 kali plus 4 berarti min 12 sama dengan 0. Jadi persamaan kuadratnya adalah X kuadrat plus X ya, 4X min 3X min 12 sama dengan 0. Selesai. Kita lanjutkan untuk yang ketiga. Yang ketiga ini adalah menentukan persamaan kuadrat. Yang ketiga adalah menentukan persamaan kuadrat baru dari persamaan lain yang diketahui. Contohnya, misalnya ada diketahui X kuadrat min 2, min 7X, min 8 sama dengan 0. X kuadrat min 7X min 8 sama dengan 0. Ya, 7X sama min 8 sama dengan 0. Nah, ditanya persamaan kuadrat baru jika diketahui akar-akarnya itu 2 kali lipat dari akar yang pertama, berarti 2X1 dan 2 kali lipat X2. Maka bagaimana cara mencarinya? Langkah yang pertama adalah kita cari dulu X1 ditambah X2 dengan rumus min B per A. Min B per A berarti min B itu min 7, A-nya 1. Maka min 7 per 1 sama dengan 7 ya. Min kali min positif. Kemudian carilah X1 kali X2. Jadi langkah pertama cari X1 plus X2 dan X1 kali X2 yaitu C per A. Sama dengan min 8 per 1 sama dengan min 8. Kemudian yang kedua, misalkan akar-akar barunya ke dalam alfa dan beta. Jadi alfanya adalah 2X1, betanya adalah 2X2. Lalu kita cari lagi alfa plus beta dan alfa kali beta. Itu berapa? Nah, alfa plus beta berarti ngikutin yang ini ya. Alfanya 2X min 1, 2X1, ditambah betanya 2X2. Jadi sama dengan 2 dalam kurung X1 plus X2. 2 sama dengan 2 kali X1 tambah X2-nya tadi adalah 7. Jadi kita kalikan 7 sama dengan 14. Lalu jangan lupa juga kita harus cari alfa kali beta. Jadi kalau sudah ada alfa dan beta, cari jumlahannya dan cari perkaliannya. Alfa kali beta berarti 2X1 dikali 2X2. 2 kali 2, 4, kali X1 kali X2. Nah, sedangkan X1 kali X2 tadi adalah min 8. Maka kalikan min 8 sama dengan min 32. Alfa dan beta sudah diketahui, alfa plus beta, alfa kali beta. Sehingga persamaan kuadrat barunya kita pakai rumus apa? Yaitu rumus X kuadrat min. Jangan lupa min ya. Alfa plus beta X plus alfa kali beta sama dengan 0. Jadi persamaan kuadrat barunya adalah X kuadrat dikurang alfa plus beta itu 14. X, kelanjutannya X ya di sini, ditambah alfa kali beta itu min 32 sama dengan 0. Ya, ini sama dengan X kuadrat min 14X min 32 sama dengan 0. Selesai. Nah, itu adalah pokok bahasan tentang persamaan kuadrat. Baik, sekarang kita masuk ke bagian yang kedua ya. Bagian yang kedua ini adalah tentang fungsi kuadratnya. Kalau tadi kan kita bicara tentang persamaan kuadrat. Nah, fungsi kuadrat ini terdiri juga dari beberapa bagian. Yang pertama adalah bentuk umum dari fungsi kuadrat. Kemudian yang kedua adalah grafiknya, grafik. Kemudian yang ketiga adalah tentang diskriminan. Dan unsur-unsur dari persamaan kuadrat sendiri. Baik, langsung saja yang pertama adalah bentuk umumnya. Bentuk umum fungsi kuadrat itu dituliskan fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Nah, kita lihat di sini a adalah koefisien dari x kuadrat, lalu b adalah koefisien dari x, dan c adalah konstanta, yaitu tidak punya variabel. Nah, fx juga bisa dimisalkan y. Fx sama dengan y, yaitu ax kuadrat plus bx plus c juga. Jadi, fx itu sama dengan b-nya. Jadi, x-nya berapa, nanti y-nya berapa. Gitu. Nah, kemudian yang kedua, grafik fungsi. Grafik dari fungsi atau gambar dari fungsi kuadrat itu dapat ditentukan dengan cara bagaimana? Yang pertama adalah kita menentukan sumbu simetrinya. Nah, sumbu simetri ini berarti kita pakai rumus X sama dengan min B per 2A. Lalu yang kedua, mencari titik puncak. Ya, titik puncak karena dia berbentuk parabola atau mangkok ya, dia bisa terbuka ke atas, bisa terbuka ke bawah. Nah, kalau terbuka ke atas berarti dia punya titik puncak di bawah, dan kalau terbuka ke atas berarti dia punya titik puncak di atas. Ya. Koordinat titik puncak gunakan tuliskan XP, YP. Ya. Koordinatnya XP, YP. Nah, XP, YP ini adalah kalau X-nya sudah kita ketahui min B per 2A, di mana itu merupakan sumbu simetri juga, karena membagi dua menjadi kanan kiri sama besar.
Maka untuk Y-nya kita bisa cari dengan cara min D per 4A. Nah, X-nya sudah kita tahu min B per 2A. Untuk min D per 4A, D itu diskriminan, berarti boleh kita tulis B kuadrat min 4AC. Jadi min B kuadrat min 4AC kita beri kurung ya, karena ini harus diselesaikan terlebih dahulu yang dalam kurung per 4A. Atau sama dengan min B kuadrat min 4AC per 4A. Nah, ini nanti B kuadrat min 4AC per 4A-nya kita kerjakan terlebih dahulu. Nah, itu yang ketiga kita harus mencari perpotongannya. Perpotongan yang pertama terhadap sumbu X. Perpotongan sumbu X berarti kita misalkan Y-nya sama dengan 0. Kalau Y sama dengan 0, lalu substitusikan ke persamaan. Persamaan atau fungsi kuadratnya. Sehingga diperoleh X-nya berapa. Nah, nanti jadi koordinat. Kalau Y-nya sama dengan X 0, X-nya berapa? Nanti jadi koordinat perpotongan sumbu. Begitu juga dengan perpotongan terhadap sumbu Y. Terhadap sumbu Y berarti kebalikannya. Kita misalkan X-nya yang 0, ya, sehingga diperoleh Y-nya sama dengan berapa. Seperti itu. Sekarang kita cobakan ke dalam sebuah fungsi kuadrat ya. Sebagai contoh, misalkan punya f(x) sama dengan fungsi kuadrat dengan fungsinya x kuadrat min 2x min 3. Gambar grafiknya. Kita diminta menggambar grafiknya. Nah, berarti apa? Kita lihat dulu nih, ini kan sama aja Y sama dengan x kuadrat min 2x min 3, di mana A-nya sama dengan 1, koefisien dari x kuadrat, B-nya sama dengan min 2, koefisien dari x, dan C-nya sama dengan min 3, ya, yang tidak punya x, ya. Sehingga yang pertama, kita bisa cari dulu sumbu simetrinya. Sumbu simetrinya, berarti kita pakai x sama dengan min B per 2A, x sama dengan min 2 per 2A. 2A-nya A-nya adalah 1, langsung aja ditulis ya. 2 kali 1, jadi sama dengan min berarti 2 per 2 sama dengan 1. Oh, X sama dengan 1. Nah, berikutnya yang kedua kita cari titik puncak. Nah, titik puncak itu tadi terdiri dari XP dan BP, di mana XP-nya adalah X atau sumbu simetri min B per 2A. Jadi XP-nya udah ada nih 1. Kan? Nah, kemudian Y-nya dari mana? Y sama dengan min D per 4A. Maka min B kuadrat per, dikurang 4AC per 4A. Nah, kita cari min B kuadrat berarti min 2 kuadrat min 4 kali A kali C, min 4 kali 3 kali min 3 kali 1 kali min 3 ya, per 4 kali A-nya 1. Jadi di sini kita dapatkan Y sama dengan min 4, min 2 kuadrat 4 ya, min 4 kali 1 kali min 3, berarti plus 12 per 4 kali 1, 4, sama dengan min 16 per 4 sama dengan 4. Nah, kita dapat Y-nya adalah 4. Nah, sebenarnya nggak harus pakai rumus diskriminan ya, kita juga bisa mensubstitusikan. Kenapa? Mensubstitusikan X sama dengan 1 ke persamaan. Kenapa? Karena X udah kita ketahui. Ya, Y sama dengan X kuadrat min 2X min 3. Y sama dengan X-nya kita ganti 1 aja. 1 kuadrat min 2 kali 1 min 3. Y sama dengan 1 min 2 min 3. Y sama dengan min 4 juga. Ini tadi juga min 4. Ya, min 16 per 4. Jadi kita dapatkan bahwa titik puncaknya adalah 1, minus 4. Ini XP, ini YP. Oke, yang kedua titik puncak sudah diketahui. Nah, sekarang yang ketiga adalah perpotongan terhadap sumbu X. Maka Y-nya kita misalkan 0. Berarti Y sama dengan X kuadrat min 2X min 3 tadi. Y-nya 0, berarti 0X sama dengan X kuadrat min 2X min 3. Nah, ini berarti pemfaktoran ya untuk cari X-nya. Kita tukar ya, 0-nya di kanan. Bilangan apa dikalikan negatif 3, dijumlah negatif 2. Berarti negatif 3 dan kali 1 ya, negatif 3 plus 1. Maka menjadi X min 3 kali X plus 1 sama dengan 0. X min 3 sama dengan 0 atau X min 1 sama dengan 0. Jadi X sama dengan 3 atau X sama dengan min 1. Maka titik perpotongannya adalah X-nya 3,0 dan X-nya min 1,0. Lalu yang keempat adalah perpotongan terhadap sumbu Y. Perpotongan terhadap sumbu Y. Berarti X-nya kita misalkan 0. Y sama dengan X kuadrat min 2X min 3. X-nya diganti 0 berarti 0 min 2 kali 0 min 3. Y sama dengan min 3. Berarti perpotongan terhadap sumbu Y-nya itu ada di 0, min 3. X-nya 0, Y-nya min 3. Nah, kemudian kita gambarkan ya. Tadi kita sudah dapatkan bahwa titik puncaknya itu ada di titik 1, min 4, betul ya. Kemudian sumbu X-nya, perpotongan terhadap sumbu X tadi di titik 3,0 dan min 1,0. Lalu perpotongan dengan sumbu Y-nya tadi ada di titik 0, min 3. Maka kita gambarkan dalam sumbu koordinat ya, ini mohon maaf pakai penggaris. Agak susah juga gambar pakai ini ya.
Oke, anggap saja ini adalah garis lurus ya. Nah, 1, min 4 kita cari X-nya 1, misalnya di sini, min 4. Oh, min 4 itu di bawah ya, berarti ke bawah. 1, 2, 3, 4. Oh, ini min 4. 1, min 4 berarti di titik ini. Kemudian 3,0. 1, 2, 3. 3,0 di sini dan 1,0. Ini 0,0 berarti min 1 di sini. Min 1,0. Dan kepotongan terhadap sumbu Y-nya adalah 0,3. 1, 2, 3. Oh, ini min 3. Berarti di titik ini. Kemudian kita hubungkan, kasih perpanjangan dikit ya. Kasih lengkungan untuk titik puncaknya, jangan terlalu lancip. Nah, inilah grafiknya. Ini sumbu Y, ini sumbu X. Ya. Nah, inilah adalah grafik dari fungsi fx sama dengan x kuadrat min 2x min 3. Selesai. Nah, berikut adalah unsur-unsur dari fungsi kuadrat. Ya. Unsur-unsurnya itu dipengaruhi oleh diskriminan, yaitu D sama dengan B kuadrat min 4AC. Nah, D itu bisa lebih besar dari 0, D sama dengan 0, atau D kurang dari 0. Kalau D lebih besar dari 0, berarti memotong sumbu X di 2 titik. Kalau sama dengan 0, berarti memotong sumbu X atau menyinggung. Ya, hanya menyinggung tepat di satu titik. Kemudian, jika D kurang dari 0, berarti tidak sama sekali menyinggung. Mengenai. Nah, kemudian bisa dipengaruhi oleh unsur A juga. Kalau A-nya kurang dari 0, berarti terbuka ke bawah. Jika A-nya lebih besar dari 0, berarti terbuka ke atas untuk grafik. Seperti ini, ada definisi positif, berarti D-nya, diskriminannya itu, A-nya itu positif ya. Diskriminannya bisa lebih besar dari 0, sama dengan 0, dan kurang dari 0. Ya. Kemudian kalau yang A-nya kurang dari 0, berarti itu adalah definisi negatif. Kita lihat di sini, D lebih besar dari 0 dan A lebih besar dari 0, berarti memotong di 2 titik dan terbuka ke atas. D sama dengan 0, A lebih besar dari 0, terbuka ke atas, dan hanya menyinggung sumbu X di satu titik. Ini gambarnya agak kurang naik ya. Kemudian yang ketiga, D kurang dari 0, A kurang dari 0, A lebih besar dari 0, berarti dia terbuka ke atas dan tidak menyinggung sama sekali terhadap sumbu X. Menyinggung itu berarti ini ada jaraknya ya, tidak menyinggung berarti ya. Kemudian D lebih besar dari 0, A kurang dari 0, berarti terbuka ke bawah dengan memotong sumbu X di 2 titik. Kemudian D sama dengan 0 dan A kurang dari 0, berarti terbuka ke bawah dan hanya menyinggung sumbu X di satu titik. Lalu D kurang dari 0, A kurang dari 0, berarti dia tidak memotong sumbu X sama sekali atau tidak mengenai sumbu X sama sekali dan terbuka ke bawah. Ya, itu seperti itu untuk unsur-unsurnya. Nah, kemudian misalnya ini ada contoh grafik ya, terus kita diminta untuk mencari persamaan kuadratnya. Kita tentukan dulu titik puncaknya. Titik puncak XP, YP ya. Adalah di sini titik puncaknya, ini adalah titik 2,3. Nah, kemudian memotong sumbu Y di titik 0,-1. Kalau sumbu X-nya kita nggak ketahui ya, di sini nggak ada keterangannya. Jadi hanya diketahui titik puncaknya 2,3 dan melalui sumbu Y di titik 0,-1. Lalu bagaimana cara mencari persamaannya? Ya kita punya Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus T. Ya, kita bisa masukkan ke sini untuk titiknya. Dan kalau kita punya titik puncak, sebentar, titik puncak ya. Titik puncak 2,3 itu berarti sumbu simetrinya X sama dengan 2, ya kan? Sedangkan kita tahu bahwa X itu rumusnya adalah min B per 2A. Artinya 2 sama dengan min B per 2A, maka 4A sama dengan min B. B sama dengan min 4A. Nah, sehingga titik ini kita bisa masukkan ke dalam persamaan ini. Maka Y-nya 3 sama dengan A. X-nya kita 2 ya, berarti A kali 2 kuadrat ditambah B kali 2 ditambah C. Jadi 3 sama dengan 4A plus 2B plus C. Nah, kita punya B-nya sama dengan min 4A. Berarti 3 sama dengan 4A tambah 2 kali min 4A. B-nya kita ganti min 4A ya, ditambah C. 3 sama dengan 4A min 8A plus C. Berarti 3 sama dengan min 4A plus C. Atau min 4A plus C sama dengan 3. Nah, kemudian kita punya titik yang kedua, yaitu titik 0,-1. Kita masukkan juga ke dalam Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Nanti kita punya Y-nya min 1, X, Y ya. X-nya 0, berarti A-nya 0, terus plus B kali 0 berarti 0 juga plus C. Berarti C-nya sama dengan negatif 1. Nah, kemudian kita substitusikan ke persamaan yang ini. Min 4A plus C sama dengan 3. 4A plus C-nya tadi adalah plus min 1. C-nya karena min 1 ini ya, sama dengan 3. Berarti kita dapat min 4A, min 1 sama dengan 3. Min 4A sama dengan 3 plus 1. Min 4A sama dengan 4, maka A sama dengan min 1. 4 per min 4 ya. Kita dapat A. Dapat C kurang B. B tadi sama dengan ini ya, min 4A. Jadi B sama dengan min 4 kali min 1. B sama dengan positif 4.
A-nya sudah ada, B-nya sudah ada, C-nya sudah ada. Maka kita masukkan menjadi fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Kita masukkan ke sini. Fx berarti fungsi fx adalah min 1 kali x kuadrat min x kuadrat plus b kali x berarti 4x plus c berarti min 1. Nah, kesamaannya ini. Seperti itu ya. Nah, kalau kamu jumpai itu ada 3 titik, berarti kamu bisa masukkan ke dalam rumus y sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Oke, sampai di sini dulu untuk rangkuman bab 1. Selamat belajar dan Tuhan memberkati.